Tiga. Perkenalkan, saya Askar, kebetulan pemilik daripada Kanong Bakery juga, dan juga Run Cafe. Nah, sedikit dahulu, apa itu Kanong Bakery? Lalu produk apa saja yang ditawarkan oleh Kanong Bakery ini? Kanong Bakery memproduksi semua jenis produk yang berafiliasi ke India. Jadi makanan-makanan Timur Tengah, makanan-makanan yang berbau ke Arabian, itu kita memproduksi, baik dari makanan berat kayak semacam nasi kebuli, nasi mandi, nasi pasar dan sebagainya. Kemudian juga cemilan semacam roti-rotian atau sambosa, risol dan lain sebagainya. Juga ada minuman juga ada. Juga ada semacam dodol khas yang jarang diproduksi dari tempat-tempat lain, itu namanya asida, dodol khas Yaman. Itu kita memproduksi yang alhamdulillah cukup besar dan cukup banyak. Untuk pertanyaan selanjutnya, jadi Kanong Bakery ini bisa diceritakan berdiri sejak kapan dan sebenarnya inspirasi awal Bapak untuk membuat Kanong Bakery itu apa? Kanong Bakery sebetulnya nama Kanong sendiri baru tahun sekitar 2002. Asalnya sebetulnya berasal dari nama seorang ibu yang kita tambahkan Nur, kita tambahkan Kak, ibu Kak Nur, karena itu bisa panggilan. Itu Ibu Nur ini mulai berkarya membuat roti konde ini dari sejak tahun 1974, yaitu saat orang tua laki kakak saya itu meninggal. Disitulah dia berkarya untuk bisa menghidupi anak-anaknya yang masih kecil-kecil untuk bisa jadi sukses seorang diri. Sampai alhamdulillah semua anak-anaknya bisa sukses. Keunikan dan keistimewaannya dibanding produk lain? Kita memproduksi namanya roti konde, salah satu produk itu yang paling populer atau paling dikatakan main produk utamanya adalah konde. Roti konde itu sebetulnya roti Mariam. Roti Mariam itu kita punya kekhasan karena bahan kualitas yang terbaik, juga rasa kita juga pertahankan biar asli, rasa rempah-rempah itu yang betul-betul kita pertahankan dari awal. Sedangkan di kemudian hari ada diversifikasi produk, yaitu penambahan. Jadi sedangkan yang originalnya tetap kita pertahankan, yang lain kita buat seperti rasa coklat, keju, daging dan lain sebagainya, yang sesuai dengan pangsa pasar yang meminta dibutuhkan untuk karya tertentu itu. Mungkin kekhasannya itu yang itu karena kita mempertahankan kualitas dan rasa yang sama. Untuk kualitas kita pasti akan mempertahankan karena itu goodwill kita ya, nama baik kita membuat produksi dengan standar-standar yang tertentu seperti bahan bakunya, prosesnya, juga penyajiannya. Itu harus dengan standar-standar yang sudah tersaji, seperti Badan POM mengharapkan untuk ada semacam instruksi kerjanya, prosedur mutunya, cara memprosesnya, itu semuanya, waktunya juga itu kita sudah punya standar-standar sendiri, karena itu yang akan jadi rasa yang unik. Gitu ya. Dan perjalanan yang dapat penghargaan tersebut bagaimana? Alhamdulillah kalau penghargaan
berapa kali kita dapat, dan sebetulnya bukan kita yang meminta, karena itu sebetulnya penghargaan itu dari pihak lain. Seperti halnya kita menggunakan tenaga listrik secara free, karena itu karena Allah sudah kasih panas matahari, kita manfaatkan, kita olah dengan kita pakai solar panel. Itu salah satunya. Dengan menggunakan itu kita bisa menekan produksi, cost produksi itu bisa dikatakan secara betul-betul besar manfaatnya. Itu dengan begitu kita langsung dapat penghargaan bahwa ini pengusaha yang memperhatikan lingkungan, keberlangsungan karbon, bahwa kita memperhatikan. Jadi kita dapat hadiah dari kebetulan Bogasari memperhatikan hal itu, kita dapat penghargaan dan kita ada hadiah khusus untuk pengusaha itu. Itu salah satu. Yang lainnya kita menggunakan tenaga kerja difabel. Ada yang mereka membutuhkan kerjaan, bukan hanya kita, tapi mereka juga ingin bekerja yang haknya juga sama seperti kita, ingin keluarga, ingin cicilan, ingin bahagia. Nah, kita karyakan. Padahal kita karyakan karena kita profesional. Dia berkarya bagus, kita akan bayar bagus. Kita dia kurang gesit, kurang disiplin, ya kita akan punch rewardnya tetap ada. Dari hal itu, karena seringnya karyawan difabel itu masuk, banyak yang belajar di tempat kita, dan sampai sekarang juga sampai ada yang masih ada 2-3 orang lagi. Dari semuanya mungkin di atas 30 orang sudah lewat. Itu Bogasari pun memperhatikan, ternyata ada pengusaha yang memperhatikan difabel ini. Akhirnya kami dikasih hadiah untuk bisa jalan-jalan ke Australia sama keluarga selama 10 hari. Hanya karena bukan kita yang meminta, tapi memang kita profesional dan manfaatnya ada buat mereka juga ada. Ternyata memang hasilnya alhamdulillah belajar lebih banyak dari perjalanan ke Australia juga. Itu antara lain. Di samping wali kota juga mengikuti perkembangan bahwa UKM juga harus punya nilai plus lebih. Nah, kita juga dapat penghargaan juga UMKM yang terbaik pada Bogor juga. Ya, tahun saya lupa lagi tahun ini. Ya. Demikian. Rencana Bapak untuk mengembangkan Kanung BPI ini sendiri? Rencana kita ya untuk membesarkan, tetap kita akan sampai ke tingkat franchise. Persyaratan franchise masih kita jalani. Insya Allah kalau sudah bisa berjalan, nanti franchise-nya kemudian hari sudah bisa kita pakai. Demikian.